Oke, selamat sore. Ini sudah sore ya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus dari akar persamaan ya. Nah, di dalam studi kasus akar persamaan ini ada di buku Capra chapter 8 di mana ada apa sebelumnya. Namanya akar-akar persamaan yang sudah terjadi, kalian belajar apa kemarin? Metode tertutup dan metode terbuka ya. Jadi studi kasus di sini adalah studi kasus yang sesuai dengan apa yang kalian pelajari, yaitu masalah keteknikan ya. Jadi problemnya di sini adalah problem tentang engineering. Nah, engineering apa? Engineeringnya adalah ada empat disiplin ilmu. Yang pertama adalah teknik kimia, yang kedua adalah teknik sipil, ketiga teknik elektro, dan kalian sendiri nanti akan belajar yang namanya teknik mesin ya. Jadi problem-problem apa yang ada di teknik mesin nanti kalian hitung dengan apa? Dengan cara menggunakan prosedur numerik ya. Mencari akar persamaan berarti menggunakan akar persamaan, berarti nanti akan menggunakan metode tertutup ya, sama satunya lagi metode terbuka ya. Ini nanti dibaca lagi di chapter 5, ini adalah chapter 6 dan hari ini kita masuk chapter 8 ya. Oke. Nah, sekarang ketika kalian mendengar yang pertama studi kasus, yaitu studi kasusnya tentang teknik kimia ya, maka di sini pasti akan berhubungan dengan gas ideal sama non ideal ya. Ini adalah diambil yang paling terkenal ya dari masing-masing disiplin ilmu tadi, diambil yang paling ngetop gitu istilahnya, populer ya. Yaitu tentang apa? Gas ideal itu diberikan rumus, ada sebuah equilibrium yaitu keseimbangan di mana tekanan kalau dikalikan dengan volume itu akan sama dengan jumlah molar gitu ya. Nah, terus dikalikan dengan konstanta gas universalnya, dikalikan dengan temperaturnya ya. Jadi ini adalah akan menjadi keseimbangan. Nah, tapi ketika kalian pada saat bekerja, belum tentu gas yang diberikan adalah gas yang termasuk gas di situ gitu ya. Artinya sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi kita akan menggunakan gas-gas yang lain. Nah, sehingga gas ini menjadi ada gas non ideal, yaitu berhubungan dengan apa rumusnya? P ditambah A per V kuadrat dikalikan dengan V dikurangi B sama dengan RT. Ya. Nah, di sini V-nya yang kecil ini V-nya V kuadrat, ini V saja gitu ya. Rumusnya adalah V volume dibagi dengan N. N tadi adalah menunjukkan apa? Menunjukkan sebuah konstanta nih ya, jumlah dari mol, jumlah mol atau konstanta untuk menghitung jumlah mol. Nah, dari sini nanti A dan B-nya itu merupakan apa? Konstanta empiris yang bergantung pada gas yang dipakai tadi. Nah, sehingga ketika teknik kimia ini melakukan project design ya, maka membutuhkan estimasi volume molar ya, molar ini. Nah, secara akurat dari kedua zat karbon dioksida dan oksigen. Jadi artinya bahwa ada dua kandungan dua zat ini untuk menghitung sejumlah suhu yang berbeda dan kombinasi tekanan yang berbeda pula. Sehingga ketika dia mau membuat sebuah bejana, ya bejana penahan atau containment vessel, itu akan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Berapakah sih nilai V-nya kayak gitu. Ya, itu nanti akan dicari. Nah, kalau saya punya rumus ini sama persamaan yang tadi, persamaan gas idealnya adalah apa tadi? Yaitu PV sama dengan nRT gitu ya. Maka di sini kan saya punya apa? P sama dengan apa? P sama dengan ya PV dibagi N sama dengan RT gitu ya. Nah, nanti di sini kan sama-sama RT. Ini juga sama-sama RT. Nah, kemudian PV-nya ini saya masukkan ke sini. Jadi akan saya punya apa? P ditambah sekian sama dengan PV per N gitu ya. Itu nanti kalau disamakan. Nah, nanti selanjutnya adalah ketika saya punya apa namanya? Ketika saya punya P ini tadi, bahwa saya punya V itu sama dengan V per N, ya, maka di sini saya punya apa tadi rumusnya? Rumusnya kan P apa namanya? PV gitu ya sama dengan nRT. Jadi kalau saya hitung, saya punya RT, saya bagi ini, ya saya punya V, N-nya saya taruh di sini, kemudian saya punya RT, kalau P-nya di bawah saya punya P di sini, ya. Nah, itu artinya gitu. Nah, sehingga ketika saya misalnya saya punya R sama dengan sekian, ya.
0,08254 liter ATM ya, atmosfer dibagi mol K, maka konstanta empirisnya untuk gas CO2 adalah A-nya sekian, B-nya sekian, atau kalau pakai gas O2 oksigen saya pakai sekian, B-nya pakai sekian ya. Maka desain tekanan yang diinginkan adalah 1, 10, 100, 300, 500, 700. Nah, ini adalah desain ketika kalian mengerjakannya nanti dengan beberapa kali percobaan. Jadi artinya apa? Kalau saya punya temperatur 300 gitu ya, dengan ATM-nya tekanannya adalah 1, 10 sama 100 gitu ya, atau saya punya 500 tekanannya ketiga ini, atau saya punya 700 tekanannya ketiga ini gitu ya. Nah, nanti pertanyaannya adalah bagaimana cara menentukan seperti ini nanti ya, menentukan molal volumenya, menentukan V-nya. Ya, V kecil. Kalau V besarnya kan volume ya. Kalau V kecil ini adalah molal volume. Ya, molal berarti ya. Nah, ini V ini adalah yang ini volume. Nah, sekarang caranya adalah seandainya ini perhitungan secara apa ini? Kalau saya langsung dari rumus saya dapatkan nilai, ini namanya nilai eksak atau nilai sebenarnya ya. Dari soal yang di atas tadi kalau R-nya sekian ya, terus kemudian saya punya N sama dengan 1, itu tadi jumlah molalnya 1, kemudian saya punya tekanan adalah 1 ATM, dan T-nya adalah 300K, gitu ya. Maka saya masukkan ke dalam rumus yang ada di sini sama dengan apa? Tadi V sama dengan V per N, ya, itu sama dengan R, R-nya ini, ya, terus kemudian dikalikan dengan T, T-nya adalah 300 ini, terus kemudian dibagi dengan apa? P, P-nya 1 ATM, sedangkan jumlah N-nya adalah 1 mol, ya, 1 mol K. Maka di sini kalau saya sederhanakan jadi apa? K dicoret dengan K, ATM dicoret dengan ATM, maka sisanya adalah L per mol, ya, L per mol. Nah, ini dihitung 0,08 dikalikan 300 dibagi 1 dibagi 1, maka ketemulah 24,6162. Itu ketika saya punya N1 sama dengan P1 gitu ya. Nah, dan T-nya 300. Nah, sekarang bagaimana kalau saya punya tekanannya tidak hanya 1, tapi saya punya 10 sama punya 100, baru untuk 300. Demikian juga kalau saya pindah 500 gitu ya. Maka ketika kalian hitung, ya perhitungan volume molal tadi itu diulang, untuk semua kombinasi temperatur yang dipresentasikan, maka saya punya apa tadi ini 300, 500, 700 untuk masing-masing 1, 10, 100 ya. Nah, terus perhitungan molal volume ini yang ini menggunakan ideal gas law, maka rumusnya apa tadi? Rumusnya adalah PV sama dengan apa? Sama dengan nRT ya. Nah, sehingga apa tadi rumusnya? V per N itu kan sama dia dengan V, volume molal, sama dengan apa? RT dibagi V. Ya. Maka kalau kalian hitung semuanya, R-nya adalah berapa R-nya? Temperatur itu T, pressure itu P, gitu ya. Maka R tadi nilainya, ada nilainya kan tadi, konstanta kan ini ya, yaitu 0,082054. 0,82054 ya. Nah, terus kemudian apa? Kemudian T-nya 300, V-nya adalah apa? V besar ini V besar ya. Ya, V besar berapa? Kok V besar apa? P per N, V per N apa P? Ini P. Ya, ini P. Dibagi dengan P. Ya, dibagi dengan P. Itu ya, karena di sini PV dikalikan nRT ya. P-nya adalah 1, 10, 100. Maka hasilnya adalah ini. Kalau ininya P-nya 10, ya, P-nya 10 berarti tinggal 24 dibagi 10, 2,4. Kalau P-nya 100 ya 2,4 ini dibagi lagi dengan 10 hasilnya 0,2 sekian. Ya. Nah, kalau 500 maka di sini T yang ada di sini berubah ya. Kalau T-nya 700 ya akan berubah. Nah, nilai P-nya berubah di sini, maka dengan sendirinya kalian akan mendapatkan rumus molal volume berdasarkan ideal gas law-nya. Ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana menghitung molal volume berdasarkan van der Waals atau gas non ideal? Ya, bagaimana cara menghitung ini? Nah, menghitung ini berarti kan kalian tadi ada apa? Ada pekerjaan di mana menghitungnya adalah dari sesuatu angka-angka yang berbeda.
Ya, angka-angka yang berbeda. Nah, berarti kalian caranya adalah menggunakan apa? Bantuan untuk mencari seperti kalian perhitungan akar persamaan kemarin. Dengan cara apa? Nah, rumusnya molal itu apa rumusnya molal tadi? Yaitu, masih ingat? Ini, ya. P ditambah A per V kuadrat dikalikan V min B. Ya, jadi saya tuliskan di sini, saya punya P plus apa? A per V kuadrat ya. Terus dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan V min B itu sama dengan RT. Ya. Pertanyaannya molal volume tadi kan V kecil, ini pun juga V kecil, tapi berdasarkan karbon dioksida atau CO2, yang ini berdasarkan oksigen. Jadi ini VO2, yang ini VCO2. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah kalian boleh bebas mau memilih metode pencarian akar pakai metode terbuka ataupun metode tertutup. Ya, seperti itu. Nah, sekarang dari sini akan kelihatan apa? Rumus ini yang sudah diperoleh tadi ini, anggaplah sebagai tebakan awal. Atau sebagai apa? Sebagai V0. Ya, V kecil 0 ini. V kecil 0 ini. Anggaplah sebagai itu. Maka pertanyaannya adalah bagaimana menentukan V1. Ya, menentukan V1. Ya, terus menentukan lagi apa? V2 sama-sama satu ya, sama-sama satu ini nanti. Ini menentukan V berikutnya ya. Ini katakan V3, tapi di sini dengan posisi 500 700 ya. Demikian seterusnya, ini untuk 10, untuk 100 cari semua ya. Ini untuk CO2, ini O2. Caranya seperti apa? Saya lanjutkan ya. Caranya adalah dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Kenapa kok saya harus menggunakan metode Newton-Raphson? Tidak harus ya, tidak harus menggunakan metode Newton-Raphson. Tapi sekarang metode Newton-Raphson adalah yang setelah kalian saya jelaskan kemarin merupakan salah satu metode yang apa? Salah satu metode yang cukup efisien gitu ya. Jadi saya bisa menghitung dengan diketahui satu tebakan awal ya. Apa rumusnya? Rumusnya metode Newton-Raphson, yaitu iterasinya adalah saya menghitung volume molal ya, molal volumenya adalah dari I plus 1 sama dengan VI dikurangi FVI dibagi dengan F aksen VI. Ya, tebakan awalnya tadi apa? V0. V0-nya adalah dari gas ideal ini ya, yaitu volume perhitungan dari gas ideal dengan T300 sama P-nya tekanannya adalah 1 atm. Ya. Maka yang terjadi adalah rumus yang ini tadi, yang di depan ini tadi saya tuliskan, ya, yang ini. Nah, RT-nya pindah ke ruas kiri, ya, pindah ke ruas kiri. Jadi saya punya P per A per V kuadrat dikalikan dengan V dikurangi B min RT sama dengan 0, ya. Kalian tahu bahwa apa? Sebuah fungsi V akan ada akar kalau V-nya sama dengan apa? FV-nya sama dengan 0. Betul? Ya, jadi makanya di sini kenapa dibuat 0 ya. Maka sekarang saya punya rumus apa? Inilah rumus FV-nya. Jadi makanya saya tulis di sini rumus FV adalah ini ya. Nah, rumus Newton-Raphson membutuhkan kan kalian ini adalah gampang ya ini kan. Ini adalah rumus rumus fungsi yang ketika dicari turunannya gampang. Jadi makanya kenapa pakai Newton-Raphson. Jadi Newton-Raphson adalah ketika kalian punya satu tebakan awal, fungsinya adalah mudah diturunkan gitu ya, maka lebih baik gunakan metode Newton-Raphson. Ya, seperti itu. Jadi nanti kalian baca lagi bab chapter 5 sama chapter 6 untuk membaca saya menggunakan rumus apa, gitu ya. Gitu. Nah, sehingga kalau saya turunkan F aksen V-nya sama dengan apa turunannya? Kalau ini saya buat ininya sama dengannya supaya mudah diintegralkan jadi apa? P dikalikan V ya. Jadi saya punya PV min apa? PB, betul? Terus ditambah sekarang ini. Sama dengan apa? Ditambah A per V. T sama V kuadrat dicoret jadi V. Terus berikutnya apa? Min ART. AB dibagi V kuadrat. Ya. Min RT. Betul? Ya. Nah, jadi sekarang saya apa kan?
Hasilnya adalah ini FV-nya. Saya turunkan jadi apa? PV. Diturunkan terhadap V. Turunan V adalah 1, betul? Jadi tinggal P saja. Ya. Nanti? Nah, PB kan konstanta, betul? Ini tekanan 1 atm tadi, B-nya adalah konstanta tadi ya, 3, sekian. Maka kalau diturunkan, turunannya apa? Turunannya 0. Ini turunannya tadi tinggal P. P kali 1, turunannya terhadap V ya. Turunannya terhadap V variabelnya. Nah, sedangkan ini sama dengan apa? Ini kalau saya naikkan kan jadi AV pangkat min 1, betul? Diturunkan jadi apa? Min A per V pangkat min 2, betul? Jadinya ini. Ya. Berarti yang ini sama aja dengan apa? Yang ini sama aja dengan min AB V pangkat min 2. Saya turunkan, min 2-nya turun jadi plus 2 AB V pangkat min 3. Jadi V pangkat 3. Berarti sampai sini? Paham, Bu. Ya. Oke, jadi sekarang saya punya VI plus 1 itu secara iterasi rumusnya ini. Ya. Maka ketika kalian mencari VI-nya ini dihitung, F aksen VI-nya ini dihitung, berjalan mengikuti VI ini tadi. Ya. Nah, caranya seperti apa? Caranya saya membuat ini ya dengan Excel. Nanti kalian mengerjakan ini, tadi projectnya adalah project dengan Excel ya, praktikumnya dengan MATLAB. Nah, ini saya pakai Excel aja. Ya. Jadi apa tadi? Temperaturnya 300, tekanannya 1 ya. Atau saya tampilkan ininya aja ya. Saya tampilkan apa? Saya tampilkan Excel-nya. Udah kelihatan? Kelihatan, Bu. Ya. Jadi sekarang kalian perhatikan ini ya. Kelihatan ya. Jadi seandainya saya punya temperatur 300, tekanan 1, 10 dan seterusnya ya. Ini tadi volume molal ya. Sekarang V0 caranya apa V0? V0 adalah tebakan awal di mana apa? Di mana saya ambilkan dari apa ini? Diambilkan dari ini ya. Nah, sehingga nanti kalian lihat ini ya, kalian lihat fungsi yang ada di sini ya. Kayak biasanya itu ya. Ini. Jadi sekarang saya punya apa? Saya punya rumusnya ini V0-nya sama dengan D4. Nah, ini selalu saya run karena saya mengikuti itu tadi, mengikuti hasil tabel yang tadi warna biru tadi. Ya, mengikuti hasil warna tabel itu tadi. Nah, terus kemudian berikutnya lagi ini apa rumusnya? Rumusnya ini adalah saya ambil dari FV. FV kan rumusnya tadi P plus A ya. Jadi ini rumusnya apa tadi? Yaitu P plus A per V kuadrat, ya. Terus kemudian dalam kurung dikali V min B dikurangi RT, ya. Ini FV, betul? Nah, sehingga P-nya dari mana? P-nya ini dari T berapa? Jadi saya geser sekarang. Ya. P-nya ini diperoleh dari C4. C4-nya kan tekanannya 1, betul? Ya, ditambah 3,592 itu nilai A yang sudah diketahui soal tadi. Ya, dibagi E4-nya pangkat 2. Kenapa? Ini V ya, V-nya kan dari V0 kan ya. Kita menghitung V1 nanti dari V0, dihitung dulu V kuadrat. Jadi rumusnya adalah hasilnya E4-nya saya kuadratkan. Terus kemudian dikalikan dengan V min B. V-nya adalah nilai dari E4 ya kurangi dengan B-nya diketahui yaitu 0,04267 ya. Terus hasilnya diberi kurung, kemudian dikurangi R, R-nya diketahui 0,08254 ya. Terus T-nya adalah dari B4. Betul? Nah, karena B4 itu adalah saya juga nanti ngitung 10 sama ngitung 100 tekanannya ya. Semua pakai 300, maka saya beri dolar ya, dolar B, dolar 4 ya.
maka hasilnya adalah 0,103, 0 ya. Kalau saya bulatkan menjadi 4 angka penting ya, 4 di belakang desimal. Tuh. Nah, berikutnya F aksen apa? F aksen dengan rumus yang sama. Rumusnya apa tadi F aksen? F aksen adalah rumusnya F aksen V adalah apa sama tadi? P min, ya ini dikalikan ini turun jadi min A per V, ya. V pangkat berapa? Kuadrat, Bu. Kuadrat, terus ditambah 2AB 2AB per V pangkat 3. Ya, gitu tadi. Jadi V aksen sekarang P-nya diperoleh dari mana lagi? Diperoleh dari tekanannya 1. Ya, saya ini untuk menghitung yang kolom G ya. Nah, tekanannya 1. Terus dikurangi dengan A per V kuadrat 3,592 dibagi E pangkat 4 kuadrat. E pangkat 4 adalah V0-nya tadi. Ditambah dengan 2 kali A kali B ya. Terus dibagi dengan V0-nya tadi dipangkatkan 3 ya. Seperti itu. Maka hasilnya adalah ini tadi ya. 0,9941. Jadi ya. Jadi CO2-nya apa? CO2-nya itu rumus dari apa? Rumus dari perhitungan apa? VI plus 1 sama dengan VI min F VI per F aksen VI ya. Jadi beroleh apa? V1-nya sudah saya peroleh. Ya, V0 kan ini saya menghitung V1 ini VI ya. V1 itu sama dengan V0 dikurangi FV0 dibagi F aksen V0 ya iterasinya. Sehingga saya punya berapa? Ini tadi E4 ya, E4 itu adalah V0 dikurangi F4 ya 0,103 dibagi 0,9941 G4. Itu bagi itu hasilnya kemudian sama E4 dikurangi dengan hasil itu ketemu 245,126 ya. Nah, ini sudah sesuai dengan yang itu tadi. Nah, sekarang dengan cara sama apa? Dengan cara yang sama saya peroleh apa? Dengan cara yang sama saya peroleh sekarang berbeda di apanya? Ya, berbeda di V0-nya kan. V0-nya ini saya peroleh dari yang ini ya. Saya peroleh dari karena 10 ATM, maka ini nanti kalian ubah. Jadi hati-hati mengubahnya. Ya, ininya diubah dengan apa? Menggunakan E berikutnya, tinggal copy paste sebenarnya. Jadi ini sama ini tinggal copy paste ya, copy paste. Ya, cuma di sini tekanannya adalah menggunakan C5 ya. Gitu ya. Jadi kan kalau ini C4 berarti kan tinggal langsung ini C5 copy paste ya. Yang ini pun juga copy paste C6 ya. Ini juga copy paste, ini copy paste, ini copy paste. Yang ini copy paste, ini copy paste ya. Gitu. Nah, sekarang yang enggak copy paste yang mana? Kalian buat lagi untuk yang ini. Karena apa? Karena V0-nya diambil dari C7 ya. Ini masih copy paste kan ya, diambilkan dari C7. Tapi begitu ini nanti kalian enggak copy paste, ini nanti masih yang tadi nilai 300. Ini kan sekarang sudah jadi 500 ininya ya. Nah, itu jadi harus hati-hati. Oke. Nah, ini dengan cara yang sama kalian dapatkan ini. Ya. Maka tabel yang ada di sini ini saya sudah ngitung berkali-kali. Ya, berkali-kali tidak ada kesalahan, yang lainnya benar tapi di sini posisinya. Saya sudah ngitung berkali-kali. Jadi anggaplah bukunya yang keliru ya. Ini kok 0,9 sementara di buku ya. Di buku itu nilainya bukan 0,19. Nah ini. Nilainya adalah 0,0795. Saya sudah ngitung harusnya 0,11 ini menjadi 0,0795. 0795. Yang lain sama ya. Berarti anggaplah ini yang salah ya. Gitu karena saya sudah ngitung tadi. Oke, caranya gitu ya. Nah, dengan cara yang sama, maka sekarang untuk yang CO2 selesai ya ini ya. Ini selesai CO2-nya, sekarang saya masuk yang O2 ya. Maka yang O2 apa yang terjadi yang O2 tadi? Yang O2 maka kalian harus apa? Harus menggunakan nilai apa? Yang nilai O2 ya.
Nilai O2-nya itu nilai apa yang berbeda di O2? Yang berbeda adalah tadi nilai A ya. Jadi kalau tadi CO2 kalian ada nilai R, ada nilai A, ada nilai B. Nah, O2 pun juga ada nilai R, ada nilai A, dan nilai B yang berbeda ya. Maka di sini nanti rumusnya kalian lihat bedanya aja. Satu aja bedanya. Kalau di sini ya, kalau di sini ya, kalian pakai A-nya itu 3,592, tapi begitu pakai O2 menjadi 1,36 ya. Gitu. Terus B-nya adalah 0,03183, kalau ini kan B-nya adalah 3,5927 ya. Kayak gitu berbeda ya. Nah, itu jadi bedanya tinggal diganti maka hasilnya dapat. Jelas ya? Jadi sekarang kuncinya bagaimana? Saya kembali ke mana? Ini hasil perhitungan ya. Jadi kuncinya adalah kalian membuat modelnya ini ya. Begitu kalian punya model apa namanya tadi? Model ini ya. Nah, itu sama yang satunya lagi yaitu yang ini ya, begitu kalian jadikan satu, maka akan menjadi fungsi baru. Jadi fungsi baru adalah fungsi ini tadi ya. Menjadi fungsi baru sehingga akan mendapatkan turunannya. Kalau kalian bisa mendapatkan turunannya, gunakan aja Newton-Raphson gitu ya. Jadi nanti kan kemarin kan kalian belajar metode biseksi, itu syaratnya apa, metode regula falsi syaratnya apa. Itu nanti kalian cobain semua, dibuat oh regula falsi seperti ini, kalian harus seperti apa, bisa enggak dibawa ke sana. Kayak gitu ya. Ini sengaja saya berikan contoh satu yang apa? Yang sipil ya. Nanti yang kimia. Nanti yang teknik mesin, nah kalian itu proyek kalian ya, yang teknik mesin. Saya lanjutkan dulu aja ya. Jadi ini sama ini sudah saya excelkan tadi ya. Nah, sekarang studi kasus yang sipil ya. Teknik sipil yaitu apa yang sering terjadi? Yaitu masalah rumah kaca atau greenhouse dan air hujan, rainwater. Nah, apa latar belakangnya? Teknik sipil kan biasanya mencakup area struktural, geoteknik, transportasi, sumber daya air, dan teknik lingkungan. Tapi area terakhir itu ujung-ujungnya adalah masalah pengendalian polusi, ya, karena terjadinya perubahan iklim yang dipengaruhi oleh tadi rumah kaca, ya, dan terjadinya air hujan. Maka terdapat tingkat atmosfer dari gas-gas rumah kaca telah meningkat lebih dari 50 tahun terakhir, ya. Nah, gambar slide berikut menunjukkan tahun 1958 sampai 2003 itu menunjukkan peningkatan CO2 di udara ya. Nah, tren itu dapat dicocokkan dengan baik menggunakan rumus polinomial kuadratik ya. Jadi ini ternyata setelah dihitung rumusnya ternyata dari rumus ini ya, rumus dari tahun ke tahun mulai tahun 1958 sampai 2003 itu menghasilkan persamaan ini ya. Ketika persamaan ini dicari persamaannya, maka didapatlah rumus ini ya. Nah, karena kita tadi pakai mulai dari ya ini adalah T-nya, sedangkan ini adalah PCO2-nya, tekanan O2-nya ya. Nah, ini tekanan parsial dari CO2 dalam atmosfer dengan satuan ppm. Data mengindikasikan bahwa level meningkat lebih dari 19% selama periode dari 315-376. Nah, jadi kalau kalian mau menyelesaikan dengan numerik, kalian boleh menggunakan sebagai tabakan awal gitu ya. Ini adalah P0. Atau nanti kalau kalian punya antara 315 sampai 376, kalau kalian menggunakan dua tebakan awal pakai regula falsi atau biseksi, maka ini menjadi apa? Ini P0 saja atau ini bisa PL ya atau P kiri, saya biasanya lambangnya P kiri sama satunya apa? Satunya P kanan. Itu berarti kalau kalian pakai P kiri, P kanan, menyelesaikannya bisa pakai biseksi atau pakai regula falsi ya. Tapi kalau P0 saja bisa lagi pakai metode apa tadi? Metode Newton-Raphson gitu ya, yang butuh hanya satu atau boleh metode sekan. Nah, kayak tadi kalian nanti menjadi apa? Mencari turunannya, ya kan? Mencari turunannya. Turunannya kan gampang. Dengan mencari turunannya selesai, kalian masukkan ke rumus apa tadi? PI plus 1 sama dengan PI dikurangi apa? Rumus P ya. PI itu ya dibagi dengan PI aksen. Ya ini F. FPI sama F aksen PI.
Gitu. Ya. Gitu ya. Nah, ini nanti dimulai dari kalian cari P0. P0-nya tadi boleh kalian mulai dari sini. Ya, seperti itu. Paham ya? Itu penyelesaiannya. Nah, berikutnya, kalau tadi polanya adalah menghitung rata-rata tekanan parsial. Sekarang kalau saya menghitung bagaimana CO2 tadi mempengaruhi pH air hujan. Ya, pH air hujan itu punya rumus pH. Ya, nah ini adalah sama dengan minus log 10 dari H+. H+ itu air hujan, itu mengandung hidrogen. Ya, hidrogen dengan ion plus. Maka di sini dari persamaan yang kita punyai setelah diselidiki ya, ada senyawa kimia air hujan, maka rumusnya adalah ada K1, ada K2, ada KW, ada CT, ada 0. Ini adalah rumus sistem persamaan non-linier dari pH-nya air hujan. Ya, nah, di mana KH di sini adalah apa? Kan rumusnya ada KH, ya. Nah, ini KH. KH itu adalah Henry konstan, ya, konstanta Henry. K1, K2 dan KW itu adalah apa? Koefisien equilibrium, ya, koefisien keseimbangan. Terus kemudian ada lagi yang tidak diketahui, yaitu CT. CT itu adalah apa? Total inorganic carbon dan seterusnya ya. Ini semua. Kemudian masing-masing konstanta tadi ada nilainya. KH tadi konstanta Henry sekian, selalu sekian. Ya, kemudian koefisien equilibriumnya adalah sekian ya, K2 KW. Nah, kemudian kalian dengan membandingkan tadi tahun 158 sampai tahun 2003, ini 315 adalah sebagai awal tebakannya, nah sampai dengan 375. Nah, kalian boleh menggunakan perhitungan, boleh pakai tadi yang saya jelaskan ya, satu tebakan awal atau dua tebakan awal ya, sehingga nanti akan mendapatkan jatuhnya itu kalau dijawab itu antara 2 sampai 12 ya. Nah, sehingga dari dua tempat ini nilai presisinya kalian dapatkan. Caranya adalah dengan cara rumus ini kalian lihat ada nilai H+, ada nilai H+, ya. Ada nilai HCO3 dan nilai seperti sama. Itu nanti kalian pakai substitusi. Ya, rumusnya pakai substitusi. Nah, substitusi itu sudah diberikan ya di sini ya. Nah, substitusinya adalah di sini tadi rumus apa? Rumus ini tadi ya. Ya ada yang sama di sini tadi ya, H+H+ atau HCO-3 ya, HCO-3 di sini, HCO-3 di sini. Silakan kalian mau menjadikan apa gitu ya. Maka rumusnya HCO-3 itu sama dengan ini untuk 811. Nah, CO-3 tadi itu juga bisa dapat dari sini ya. Paham ya? Jadi kalau ini dituliskan lagi, saya cari HCO-3 misalnya minus itu sama dengan apa? Sama dengan K1 ya dikalikan dengan KH PCO2 ya. Nah, terus dibagi ini ya, ini dibagi 10 pangkat 6 dikali ini lagi dibagi dengan H+. Ya. Itu ya rumusnya ini. Nah, terus kalian juga lagi cari HCO3 ini. HCO3 ini kan sama aja dengan apa? Nilai atas ini dibagi dengan K2 gitu ya. Nah, nanti bisa HCO-3-nya itu bisa hilang, maka akan menjadi CO-3 ini. Nanti ini kalau kalian nanti diturunkan jadinya ini ya. Nah, terus dari 3 persamaan 8, 11, 12 sama 13 ini kemudian saling disubstitusi, ya saling disubstitusi, maka kalian akhirnya mendapatlah fungsi ini ya. Gitu. Nah, tujuan kan kalian adalah mencari H+ kan? Tujuan kita adalah mencari H+ di sini ya. Nah, mencari H+, nanti H+-nya itulah yang ditanyakan ya. Ditanyakan dari perhitungan, sekali lagi nanti kalian pakai tabel, terserah kalian pakai metode apa gitu ya. Kalau seandainya tadi dijadikan sebagai fungsi, pakai Newton-Raphson boleh, pakai ini boleh. Jadi nanti selalu gunakan metode tertutup yang sudah saya bahas, sama metode terbuka ya, tertutup sama terbuka. Ya. Gitu ya. Nanti kalian ngeceknya sama dengan itu. Nah, di sini akhirnya sebenarnya diteruskan sampai akhirnya nanti ketemu tadi itu berapa pH-nya. Ya. pH-nya itu ditemukan berapa tadi? Nah, ini. Nah, itu sekitar 2 sampai 12 ya nilainya. Gitu. Ya. Nah, itu sipil ya. Sekarang kalau saya pakai studi kasusnya
tentang elektro, ya, teknik elektro. Biasanya yang sering digunakan adalah desain dari rangkaian listrik, ya, rangkaian listrik, yaitu dengan menggunakan hukum Kirchhoff, ya, yaitu mempelajari perilaku steady state dari rangkaian listrik. Jadi misalnya ada baterai, yang masalah adalah switch-nya kan, kapan switch ini buka, kapan ini switch tutup, ya. Jadi saat saklar ditutup, arus akan mengalami serangkaian osilasi sampai kondisinya steady state atau mapan baru tercapai, ya, kondisi mapan baru tercapai. Nah, itu. Nah, di sini ada istilah kapasitor. Ya, ini ada istilah kapasitor. Ini ada istilah induktor, ada istilah resistor, ya. Yang akan kita hitung adalah nanti switch-nya, seperti itu. Nah, jadi masing-masing ini, ya, masing-masing ini nanti ada baterainya. Nah, masing-masing ini kalian hitung, ya. Kalian hitung berapakah untuk resistor. Maka rumusnya resistor itu apa? V dari resistor, ya, V itu adalah voltase. Ini kan hubungannya dengan voltase tadi. Voltase itu sama dengan ini ya, IR. Ya, resistor mana? Ini ya, I dengan R. Gitu. Kan karena resistor, jadi di sini dipengaruhi oleh I, ada, ya, terus itu muter di sini. Nah, I kalikan R, ya. Nah, sekarang kalau L di sini menunjukkan apa L? Yaitu menunjukkan posisi voltase ketika dia drop. Maka rumusnya adalah L, ya, L di sini apa? L di sini adalah induktan, ya. Nah, dikalikan dengan DI per DT. Nah, kalau I itu adalah arus, ya, arus saat ini. Nah, sekarang kalau saya punya DI per DT itu artinya apa? Turunan dari arus, ya, arusnya berapa tadi. Nah, kemudian saya hitung lagi voltase untuk ini, untuk apa namanya, untuk C, ya. Jadi kalian buat untuk VR, resistornya, terus induktornya, terus sama kapasitornya, ya. Dicari semua, rumusnya adalah ini. Nah, sesuai dengan hukum Kirchhoff, maka hukum Kirchhoff apa? Hukum Kirchhoff adalah semua ditotal, ya. Yang tadi LDI, IR sama QC semua ditotal dan nilainya adalah sama dengan 0. Nah, kalian tahu bahwa kalau saya punya I, ya, apa hubungannya dengan Q, ya, kolom di sini apa hubungannya, yaitu turunan dari dq per dt. Jadi kalau saya punya sekarang itu adalah I-nya saya ganti dengan dq per dt, maka kalau DI sama dengan apa? Jadi DI per dt sama dengan apa? Sama dengan D per dt, I-nya saya ganti dq per dt. Ya, sehingga sama dengan apa ini? D kuadrat Q per dt kuadrat. Artinya kalau saya mencari turunan arus, itu sama dengan turunan dari muatannya dibagi dt kuadrat. Maka rumus ini, det-in-nya ini diganti ini, maka jadilah ini. Ya, gitu. Oke? Ya. Nah, sekarang apa sih sebenarnya yang akan dicari? Yang akan dicari itu nanti adalah Q-nya kan, semua mengandung Q di sini. Ada Q, ada Q, ada Q. Q turunan pertama, turunan kedua, ya. Gitu. Nah, nanti setelah diselesaikan persamaannya, maka terdapatlah rumus ini. Ya, terdapat rumus ini tadi. Maka inilah yang nanti diturunkan di dalam rumus persamaan di metode numerik, ya. Di sini kan pasti diketahui apa? L-nya sekali diketahui 5 Henry, ya. Kapasitornya sekian F, ya. Terus kemudian waktunya adalah S, kinolnya diawali dengan tebakan awalnya adalah 0,01, ya. Nah, terus kalian akan bisa menghitung, ya. Demikian seterusnya, hasil dari Q0 maka akan didapatkan untuk mencari Q1, ya. Ini kan RT, R-nya tahu, T-nya tahu, L-nya tahu, kos dari ini semua tahu, ya. Yang tidak tahu adalah perjalanan ini. Nah, begitu kalian mendapatkan rumus ini, kalau kalian mencari pakai rumus apa namanya? Rumus Newton-Raphson, apa yang terjadi? Ini kan semua ini kan diketahui angka semua kan? Nilai ini semua diketahui angka, tapi di sini ada T, ya. Ini enggak, ini ya, ini enggak apa T. Jadi kalian harus menghitung kosinus
ini adalah konstanta, kalian akan bisa mencarikan turunan koste. Turunan koste itu apa? Ya. Oke. Gitu. Ya. Terus hukum Kirchhoff. Nah, ini akhirnya nanti penjelasannya kalian akan dapatkan ini pakai rumus apa nih? Nah, ini ternyata pakai Newton-Raphson ya. Pakai Newton-Raphson, kalau kalian bisa menurunkan fungsi FR-nya, kemudian turunannya dicari gitu ya. Turunan dicari, maka akan didapat nilainya berapa. Jadi kembali ke kemarin-kemarin. Nah, ini sekarang masuk studi kasus untuk teknik mesin sama teknik aerospace ya. Gesekan pipa fiksin. Nah, ini ya, caranya sama kayak tadi. Saya dapatkan rumus Colebrook equation-nya sekian ya. Terus kemudian diketahui adalah ada pertemuan titik ini sebagai root gitu ya. Kalian sebenarnya mencari apa di sini? Mencari nilai F ya, friction faktornya berapa. Nah, ini pasti diketahui, ini diketahui juga. Ini R-nya juga diketahui. Dari mana? Nah, ini nanti diturunkan. Seandainya saya punya R sama dengan sekian, dan E-nya ini adalah roughness-nya, satuannya M, D-nya diameter, satuannya M, R itu adalah Reynolds number, maka begitu rho diketahui sekian ya, terus kemudian ini V-nya diketahui, mu-nya diketahui, maka R ketemu ya. R ketemu, maka nanti hasilnya adalah apa? Ini seandainya mu ketemu, mu D diketahui, V diketahui, E semua diketahui, maka nanti R-nya ketemu. Nah, kalau kalian punya rumus ini ya, punya rumus ini sama dengan 0, maka sama dengan apa nih? Ya. Nilai ini saya hapus. Ya. Kalau ini sama dengan 0, berarti ini sama dengan apa ini? Saya tulis. Ini saya pindahkan ke ruas kiri, min 1/, akar F sama dengan 2 log sekian ya, log ini. Gitu ya. Tapi di sini ada F-nya juga. Nah, kalau ini saya kuadratkan, maka ini pun juga akan saya kuadratkan ya. Nah, 2,0 log ini bisa jadi len. Ya, 2 log ini bisa jadi len. Jadi len ini ya, len ini. Ini bukan ya. Jadi kalau ini saya kuadratkan ya, ini saya kuadratkan. Maka ini kuadrat sama dengan apa? Ini kuadrat. Ini kuadrat kan sama dengan 1/F ya. 1/F sama dengan 2 sekian. Nah, kalau ini diuraikan terus, maka ini akan dapatkan nilai ini ya. Nah, nilai sekian itu karena dari konstanta-konstanta yang sudah diketahui ya. Nah, ini 37 ini nanti jadi kenapa len tadi kuadrat itu dari rumus yang tadi ya. Nanti sampai sini? Ya, dari ini ya. Ini 1/F sekian, jadi F dinaikkan ke sini, F sama dengan apa? Sama dengan 1/len gitu kan ya. 1/len kuadrat tadi ini, 1/len kuadrat. Maka ini jadi rumusnya. Ya. Paham sampai di sini? Nah, begitu F ini sudah ketemu F rumus sekian, ini merupakan persamaan suami Jane ya. Nah, terus berikutnya kita cari solusinya ya. Ini tadi kan R karena sudah ini diketahui semua kan, maka ketemu angka. Nah, sehingga ketika kalian mendapatkan rumus yang tadi ini ada R sekian, R-nya bisa diganti angka ya. Tuh, diganti angka, R-nya dapat sekian, 1373 ini 1/akar F. Nah, kalian boleh pakai MATLAB ya untuk menghitung nilai G-nya ini gitu ya, atau boleh juga pakai Excel gitu ya, atau menggunakan metode numerik ya, seperti tadi caranya. Ini dinolkan ya tadi sehingga ketemulah F sama dengan sekian tadi ini. Ya, ini F. Tadi itu dihitung hasilnya adalah ini pakai Newton-Raphson ya. Itu diketahui kalau kalian disuruh pakai kurang dari sekian ini errornya, nah terus ngikuti terus. Jadi kalian nanti semua harus apa? Yang ini yang sulit apa? Yang sulit adalah membuat model matematikanya sehingga bisa menjadi sebuah fungsi yang bisa diiterasikan. Ya, di metode diiterasikan. Iterasi itu artinya apa? Nilai sekarang itu adalah dipengaruhi oleh sebelumnya. Nilai sekarang dipengaruhi oleh sebelumnya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi sampai sini. Nah, jadi terus ini akhirnya didapatkan nilai ini ya. Nah, akhirnya mendapat yang tadi itu dapat sekian perpotongannya, ketemulah akarnya.
ya. Nah, jadi sekarang proyeknya nih ya. Ini apa namanya? Kalian itu ada di ini saya ambilkan buku di chapter 8 ya. Chapter 8 itu mulai khusus untuk problem untuk teknik mesin ada 14 nomor. Ya, tapi saya enggak menyuruh kalian 14-14-nya. Ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, ini yang kelima, ini yang keenam, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 ya. Ini kelanjutan nomor 14. Nah, ini penutup. Kalian cukup mengerjakan ini saja. Ya. Ini kayak tadi ya, kalian saya suruh membuktikan tentang tadi ya soal yang menghitung friction factornya F ya. Ini nomor 1 ya. Terus kemudian ini juga nomor 2 ya. Ini gampang. Terus ini juga nomor 3 ya. Terus ini throne ball. Ya, ini juga nomor 4 ya. Tapi kalian juga enggak ngerjakan pas semua, nanti bergantung pada absensi. Nah, ini kemarin di apa namanya kan ada apa namanya? Untuk mencari akar persamaan itu kan ada chapter 5, chapter 6, chapter 7 sama Bu Susan kan yang dijelaskan yang ikut adalah chapter 5 sama 6 ya. Nah, chapter 7 kan enggak. Jadi nanti ini rumus matrik ini adalah ada di chapter 7. Jadi ini enggak dipakai ya. Enggak dipakai. Jadi kita sudah nomor 4 ya. Jadi nomor 7 enggak termasuk bahan dari apa namanya metode numerik bab 7-nya. Terus ini terpakai ya 5. Ini 6. Ya. Terus kemudian ini temperatur setter. Ya ini, tapi kalian boleh tidak pakai ini, boleh tidak pakai apa namanya integral. Boleh 7. Terus nih ya 8. Nah, ini ada 3 persamaan enggak ikut. Ya. Ini 9. Ini juga enggak ikut. Ada banyak persamaan, ini berarti sistem persamaan linear sama non linear. Ini 10 S ya. Jadi 10 nomor ya, 10 nomor. Nah, proyek kalian nanti proyeknya adalah ada 2 ya, ada 2 proyek. Yang ini sebagai tes 1 ya, saya anggap tes 1 tes 1 artinya sebelum UTS dan kemudian nanti ada tes 2 sebelum UAS ya. Nah, kalian cukup mengerjakan 5 soal. Saya taruh di sini ya. Nih. Jadi untuk proyek pertama kalian kerjakan 5 soal ya, dan 5 soal berikutnya itu untuk NRP ganjil ya sama NRP genap. Ya. NRP genap. Tadi milihnya adalah kan tadi ada yang saya coret gitu ya. Nanti ini aja saya simpen tanpa saya hapus ininya. Ya. Jadi mengerjakan 1, 3, 5, 7, 9 sesuai dengan penomoran saya. Terus 2, 4, 6, 8, 10. Ya. Nah, ini gunakan Excel untuk mengerjakannya ya. Dari 2 metode tertutup sama terbuka, kalian pilih terserah salah satu aja. Ya, misalnya kalian bisa pakai Newton-Raphson semua, ya silakan pakai Newton-Raphson semua. Mau pakai regular valsi, mau pakai metode scan atau metode branch gitu ya, silakan. Oke. Tuh. Paham sampai di sini? Ya, silakan. Apakah nanti Excel-nya dibagi, Bu? Iya, saya bagikan wis. Oke, ya. baik. Jadi Excel sama apa namanya ini? Sama ini PowerPoint ini saya bagikan ya. Oke. Oke ya. Siapa yang belum ngerti? Nah, ini tadi nanti yang ini 23. Siapa yang enggak masuk?
Oke, silakan di absen sendiri. Siapa ini tadi? Jericho ya. Tinggal berapa orang tadi? Ya, Ada Bu. enggak hadir di sini enggak? Bentar, saya cek lagi. Ini saya simpen. Saya tadi saya belum sholat tadi langsung. Oh, waduh. Oke ya, jadi saya akhiri aja ya. Kalian segera kerjakan proyeknya ini sehari satu gitu ya, sehari satu nomor sampai nanti minggu depan sudah selesai ya. Berarti pengumpulan proyeknya minggu depan ya, Bu? Ya, minggu depan hari Sabtu yang tadi itu hari Sabtu jam 12 ya. Jadi kumpulkan Hari tanggal Sabtu berapa? berarti minggu depan Sabtu kan, Bu? Berarti tanggal 20 ya? Heeh. Hari Sabtu tanggal 20, batas pengumpulannya Enggak, jam, Bu? 18 tanggal sebelum hari Senin. Oh, minggu ini, Pak. Minggu Iya, ini Sabtu berarti. ya, seminggu aja, minggu wis. Oh, Ya. minggu. Ya, hari Siap. Minggu. Hari Minggu, Sabtu atau Minggu, jangan Sabtu wis. Semua biar enggak mencar. Oke. Jam berapa tadi? Jam 12 ya. Hari Minggu Jam 12 sampai 13. 14 Maret jam 12 siang, Bu, atau jam 12 malam? Ya, 14 Maret ya. Ya, 14 Maret 2021. Ini sebagai nilai Jam proyek kan 12 nilai siang apa jam proyeknya 12 malam, Bu? 12 malam 12 Baik. siang. Oke. Ya, 12 siang. Oke ya. Tuh. Oke, nanti sampai sini saya simpen. Jadi tadi kuncinya itu semua nanti penyelesaiannya menggunakan metode-metode yang sudah kita bahas ya. Oke, nanti kalau memang kalian sudah ngerjakan, terus kemudian nanti kita bahas sama-sama sebelum UTS nanti ya. Tadi pengerjaannya boleh pilih salah satu kan, Bu? Tertutup atau terbuka kan? Iya, boleh Tidak harus tertutup, boleh dua-duanya, terbuka, enggak harus dua-duanya, hanya salah satu pilih terserah kalian. Kalau misalnya mudah diturunkan ya biasanya pakai Newton Raphson gitu. Ya. Ternyata bagaimana nanti dipelajari yang semuanya. Ya. Dipelajari semua metode. Oke, paham sampai di sini? Paham, Bu. Oke, jadi hari Minggu berarti hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, ada 5 hari, ada 5 soal, satu hari satu. Dicicil, ya. Kalian diskusi juga boleh, diskusi dengan teman-temannya. Nanti yang dikumpulkan adalah berupa Excel aja, ya. Pakai Excel aja. Jadi Excel-nya nanti worksheet-nya, ya, worksheet-nya itu diberi nomor 1, nomor 2, gitu ya. Nomor 3, nomor 5, nomor 7, nomor 9, gitu ya. Tuh. Oke. Subjeknya adalah project 1, metode numerik, ya, nama NRP. Terus kalau filenya diberi nama, tinggal nambahin .xlx ya. Excel. Oke. Udah ya. Oke, kalau sudah selamat bekerja. Kalian cicil nomor 1, nomor 3, nomor 5 langsung hari ini semua boleh ya. Jadi kalian mengerjakan ini, pemahamannya seperti apa dalam mengerjakan soal yang sesuai dengan keteknikan kalian ya. Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, kalau jelas, terima kasih. Sampai bertemu lagi di Senin mendatang ya. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Jadi saya Ya, share semua. ya. Saya share semua. Ya. Oke, silakan boleh meninggalkan ruangan. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama. Sudah di absen ya, Jericho? Sudah, Bu. Oke. Diisi ya mata kuliah apa hari ini? Studi kasus teknik mesin.